Saudara, sekitar pukul 10 pagi tadi, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk melaporkan terkait tudingan ijazah palsu. Dari sejumlah pihak, kami masih menantikan informasi terkait siapa saja pihak yang dilaporkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Informasi terkini terkait dengan pelaporan yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo ke polisi akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV di Putu Tristanda yang saat ini berada di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang, Putu. Putu, dikabarkan Presiden Joko Widodo sudah meninggalkan Polda Metro Jaya. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi tadi? Ya, Ihsan, sebetulnya Presiden Joko Widodo atau Presiden ke-7 Joko Widodo ini masih berada di dalam. Ini memang sesuatu yang mungkin baru pertama kali saya jumpai begitu, di mana saat pelaporan ini masuk ke SPKT di hari itu juga setelah proses selesai penomoran surat sudah diterima oleh pelapor, ini kemudian langsung dilanjutkan pada proses pemeriksaan di direktorat-direktorat yang ada di Polda Metro Jaya, di mana tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, ini proses pelaporan di SPKT sudah selesai, karena kalau kita lihat kan walaupun tidak ada pernyataan secara resmi begitu ya, baik itu dari kuasa hukum ataupun juga dari pelapor, dalam hal ini adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tapi melihat bagaimana alurnya dari SPKT ini langsung dibawa ke Direktorat Kriminal Umum, artinya pelaporan tersebut sudah diterima dan prosesnya berlanjut ke tahap selanjutnya, di mana prosesnya adalah tentu saja memberikan keterangan sebagai pelapor dan juga memberikan bukti-bukti awal begitu ya dari pelapor terkait dengan tudingan atau hal yang kemudian dirasa mengganggu atau melanggar hukum begitu di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tadi sekitar pukul 10 kami wartawan kemudian juga dengan beberapa pihak dari Polda Metro Jaya dari Divisi Humas ini juga bergeser dari SPKT langsung menuju ke Direktorat Kriminal Umum. Juru kamera Kompas TV Andika Ahadiat akan menunjukkan kepada Anda situasi terkini yang ada di Direktorat Kriminal Umum. Memang tidak ada pengamanan yang lebih spesifik ataupun juga hal yang berbeda begitu, karena kalau melihat prosesnya ini tadi begitu tiba di area atau di kompleks Dirkrimum, ini langsung kemudian masuk ke area dalam dan menjalani proses pemeriksaan. Memang yang jadi pertanyaan, Ihsan dan juga saudara, adalah terkait dengan siapa sebetulnya yang dilaporkan dan apa pasal yang disangkakan. Kalau mengacu pada proses yang terjadi di daerah yang berbeda, kita bicara soal tudingan ijazah palsu, ini memang bukan hanya Jokowi saja yang namanya dicatut memiliki ijazah palsu, tapi juga ada pihak lain dari perkumpulan masyarakat begitu atau organisasi masyarakat yang juga melakukan proses pelaporan terkait dengan adanya tudingan ijazah palsu ini, yaitu di daerah Solo ini melakukan proses pelaporan. Laporannya berangkat dari relawan pemuda Patriot Nusantara yang kemudian menggugat ke Polda Jateng begitu ya, terkait dengan 4 orang yang diduga melakukan atau melanggar pasal 160 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo, di mana 4 orang tersebut adalah mantan Menpora Roy Suryo, kemudian ada ahli digital forensik Rismond Sianipar, ada wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, dan juga Dr. Tifauziah Tia Suma yang kemudian dilaporkan dan disangkakan dengan pasal 160. Nah, kalau kita lihat dengan adanya proses yang berjalan, sudah dilakukan juga pemeriksaan pertama begitu dari pelapor, ini sudah dipanggil ke Polda Jateng, kemudian juga sudah melakukan proses pemeriksaan. Ada juga proses yang berlangsung di Polres Jakarta Pusat begitu dengan 4 nama tersebut dengan pasal yang serupa, kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan, di mana bukti-bukti yang dibawa oleh pelapor ini adalah berkaitan dengan
pernyataan-pernyataan dari Roy Suryo salah satunya yang kemudian disampaikan dalam bentuk video ini juga dilampirkan sebagai bukti adanya penghasutan di muka umum tadi. Ini yang kemudian dilaporkan. Nah, kita masih menanti apakah kemudian pasal yang digunakan ini sama dengan yang berlangsung di Polres Jakarta Pusat atau ada yang berbeda. Lalu tadi juga kan kansnya besar sekali ya, Ihsan dan juga saudara, begitu bisa pencemaran nama baik, bisa pelanggaran Undang-Undang ITE begitu. Tapi kalau kita lihat ketika kemudian dari maksud kami SPKT kemudian bergesernya ke Krim atau kriminal umum, artinya ini tidak berkaitan dengan siber begitu. Jadi kita masih menanti apakah kemudian ini sama pasal yang digunakan adalah 160 atau ada pasal tambahan, karena tadi kita lihat dari tim kuasa hukum ini bukan hanya Yakub Hasibuan saja yang datang mendampingi, tapi juga ada beberapa kuasa hukum lain. Apakah nanti ada pandangan-pandangan hukum yang juga sudah didiskusikan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, dan kemudian juga tentu dari, kalau kita sudah mengetahui dari konferensi pers tadi disampaikan sebelum masuk ke dalam mobil, yang disampaikan adalah nanti kata Jokowi begitu ya, akan ada pernyataan secara resmi terkait siapa yang dilaporkan, pasal apa, dan kira-kira sanksinya akan apa. Ihsan, kembali ke Anda di studio. Putu, bukti-bukti apa saja yang dibawa Presiden ke-7 Jokowi untuk mendukung tudingan balik beliau kepada sejumlah tokoh itu? Ya, kalau yang saya lihat memang tidak banyak begitu ya barang-barang yang dibawa pada saat melaporkan ke SPKT, begitupun juga ketika masuk ke Direktorat Kriminal Umum, di mana tadi yang dibawa ini adalah map-map begitu ya, salah satunya ini berwarna coklat, itu yang dibawa oleh kuasa hukum dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, ini yang kemudian dibawa. Kita tidak saya belum bisa memastikan begitu apakah itu berisi identitas, karena biasanya kalau melakukan proses pelaporan selain surat yang sudah dinomorkan oleh polisi begitu atau dari pihak SPKT bahwa memang laporan ini sudah diterima kemudian akan ditindaklanjuti di direktorat mana, ini juga ada identitas yang akan dilampirkan, seperti salah satunya adalah kartu identitas. Nah, apakah di dalam map tersebut isinya itu atau juga ada hal-hal lain yang dimasukkan ke dalam map sebagai bukti tambahan, tentu kita harus menunggu dengan sabar begitu ya, Ihsan dan juga saudara, karena kalau kita lihat tadi salah satu pengawal dari Jokowi atau Presiden ke-7 ini sudah melihat begitu ya bagaimana posisi media, nampaknya juga akan segera dilakukan konferensi pers, karena tadi yang disampaikan adalah kira-kira Bapak ini harus ada di mana begitu untuk menyampaikan keterangan setelah proses pemeriksaan ini selesai dilakukan. Ihsan. Baik, terima kasih Diputru Trisnanda melaporkan dari Mapolda Metro Jaya. Kami masih menantikan informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, Putu.